Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Anggita Arifah Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa, tentunya dalam program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat pagi selalu hadir dengan informasi-informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Untuk pagi hari ini di sini saya senang sekali sudah ditemani narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Isti Ana dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Ibu Ana ini merupakan Ibu Isti ya. Ibu Isti ini merupakan komisioner Ketua Divisi Sosialisasi dan juga Pendidikan. Pemilih ya, luar biasa. Ya, pada kesempatan hari ini di Semangat Pagi kita juga akan sedikit mengulas beberapa tahapan pemilu yang akan dilakukan di tahun 2024. Terlebih karena di sini sudah ditemani Ibu Isti juga dari Komisaris Sosialisasi dan Pendidikan. Tentunya kita akan lebih membahas mengenai apa aja sih Bu ya yang seharusnya kita lakukan menjelang tahun 2024. Terlebih untuk persiapan-persiapan dan juga bagaimana mensosialisasikan informasi-informasi yang tentunya berhak untuk semua dapatkan ya Bu, terlebih dari kalangan ataupun lapisan masyarakat sosial manapun. Baik, untuk mengawali ini Bu ya. Nah, tahun ini merupakan tahun 2022 menjelang tahun 2024, 2 tahun rentan untuk menuju ke sana. Kiranya dari KPU Kabupaten Tasikmalaya sendiri terkait persiapannya memang sudah sejauh mana Bu untuk di tahun ini? Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau KPU Kabupaten Kota itu adalah pelaksana regulasi. Jadi regulasi terkait dengan pemilihan umum khususnya 2024 itu kewenangan KPU RI. Kalau payung hukum pemilu 2024 kan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kemudian turunannya adalah PKPU atau Peraturan KPU. Nah, ini yang pembuat regulasinya KPU RI. Jadi KPU Kabupaten Kota termasuk KPU Kabupaten Tasikmalaya kita hanya pelaksana regulasi ya. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan ya, karena tahapan pemilihan umum 2024 ini kan dimulai 20 bulan sebelum pelaksanaan hari H. Hari H-nya kan 14 Februari 2024. Jadi kita di 14 Juni 2002 yang lalu itu sudah KPU RI sudah melakukan peluncuran. Launching tahapan. Jadi dimulai gitu ya, start kita sudah mulai nih itu 14 Juni yang lalu. Nah, kalau rentang 14 Juni sampai hari ini untuk hitung sebulan ya. Iya, kalau di KPU Kabupaten Tasikmalaya kan ada 5 divisi ya. Betul. Ada ketua yang membawahi divisi keuangan umum dan logistik. Kemudian ada saya ya, divisi sosialisasi. Sebetulnya panjang ya kalau divisi saya itu. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Masya Allah, jadi agak panjang. Nah, kemudian ada Ibu Ai Rohmawati ya, divisi program perencanaan program dan data ya, data dan informasi. Nah, itu terkait dengan daftar pemilih nanti DPT ya. Kemudian ada Pak Farudin ya, divisi hukum. Betul. Nah, kemudian satu lagi nih yang hari ini akan kita laksanakan kegiatannya di divisi teknis dan penyelenggaraan. Jadi divisi teknis ini bukan biasanya ya, kewenangannya itu ya merupakan leading sektor dari verifikasi administrasi, verifikasi faktual nanti ketika pendaftaran partai politik, kemudian juga ketika tahapan penghitungan dan pemungutan suara. Itu juga divisi teknis. Divisi tersebut teknis luar biasa. Jadi ada banyak kegiatan. Nah, di rentang 1 bulan sebetulnya belum banyak yang dilakukan ya. Saya kira yang sangat sibuk untuk berkegiatan dari 14 Juni lalu sampai hari ini adalah KPU RI. Mereka harus membuat ragam regulasi ya, berbagai divisi. Betul. Kemudian persiapan termasuk payung hukum yang ini ya Bu ya, yang mendukung payung hukum untuk mendukung terselenggaranya pemilu. Karena kalau di dalam PKPU 3, PKPU yang baru terbit kan ya, sebelum peluncuran PKPU nomor 3 tahun 2022 ini memang kan tahapan dimulai dari 14 Juni 2002.
Nah itu yang termasuk tahapan perencanaan program dan anggaran. Nah itu kan di KPU RI. Tentu kesibukannya hari ini itu bertumpu di pusat. Di pusat ya, betul. Jadi kita menunggu. Ya, jadi dari tahapan itu sendiri memang ada yang leading sektor yang memang harus mengkampar semua dari mulai peraturan, perencanaan dan lain-lain itu masih dilakukan di nasional ya Bu ya? Iya, di nasional. Di daerah sendiri di nasional kan ada 7 komisioner. Beda kalau di kabupaten kota ada 5 komisioner. Nah, itu semua divisi di nasional juga hari ini sangat sibuk untuk terkait dengan penyusunan program perencanaan dan juga terutama regulasi penyusunan regulasi. Nah, tapi kita tidak menunggu gitu ya. Saja ya Bu ya. Ada yang harus dilakukan juga ya, termasuk dari kalau divisi saya kan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hari ini misalnya kita talk show ya. Nah, ini kalau merupakan salah satu program kegiatan sosialisasi tahapan dan jadwal kepada masyarakat. Karena kan Radar TV ini lumayan ya, sudah lama juga. Kemudian TV terbesar Sepriangan Timur Sepriangan Timur tentu juga menjadi pemirsanya transmisi juga. Untuk informasi agar sampai juga kepada masyarakat. Ya itu. Jadi kita kerjasama dengan berbagai pihak karena tidak bisa sendirian. Hari ini dengan Radar Tasik ya. Kemudian di beberapa media dengan instansi lain, dengan instansi pemerintahan, dengan Diskominfo ya hari ini mereka punya radio Basora ya. Itu kalau itu sudah berjalan memang setiap rutin setiap bulan dan itu untuk masuk tahapannya ini kita sampaikan sosialisasi tahapan dan jadwal. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya menunggu saja. Jadi memang ada tahapannya sudah berjalan. Jadi mana yang sudah berjalan kita lakukan, mana yang menunggu regulasi ya kita tunggu regulasinya. Sistemnya gotong royong ya Bu ya. Di pusat juga mungkin sedang sibuk-sibuknya, di daerah pun tidak kalah untuk melakukan aktivitas lain ya. Salah satunya mungkin dengan hal-hal sederhana seperti sekarang kita berbincang mengenai perencanaan, penganggaran ataupun tahapan-tahapan yang perlu juga pemirsa masyarakat secara luas ketahui. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas juga mengenai beberapa hal-hal yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Salah satunya terkait verifikasi dan juga mungkin pemutakhiran data ya Bu ya. Apalagi para masyarakat pun punya hak suara yang sama ya, tidak dibeda-bedakan. Bagaimana kita mendapatkan hak suara itu? Tentunya harus ada berupa pemutakhiran data, melihat juga apakah data kita sudah termasuk ke dalam calon pemilih atau belum. Selain satu ini, tetap di Semangat Pagi. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa, masih ditemani dengan Ibu Isti yang sungguh energik dan terpancar sekali ya kecantikan dan juga semangat juangnya dalam merealisasikan demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan pemilihan umum serentak nanti di tahun 2024. Baik, menyambung obrolan tadi pemirsa, sedikit dibahas mengenai hak sebagai warga negara. Apakah dalam memilih entah itu mungkin calon presiden atau mungkin partai politik atau mungkin kepala daerah dan lain-lain, apakah hal-hal hak untuk memilih itu termasuk ke dalam sistem demokrasi yang nyata atau tidak, ataukah memang kewajiban untuk memilih? Apakah hak pilihan ataukah kewajiban? Menurut Ibu seperti apa nih untuk dilihat dari kacamata demokrasi yang sesungguhnya? Baik, terima kasih Anggi. Di Indonesia ini kita punya hak pilih namanya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Dipilih sebagai peserta, stakeholder sebagai calon presiden ataupun calon legislatif ya kalau di pemilu kan begitu, sebagai calon pemimpin dan memilih. Jadi hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Nah, saya ingin membahas hak memilih ya. Ya karena di Indonesia adalah hak, jadi tidak ada regulasi yang mengatur bahwa memilih adalah wajib. Seperti kalau tidak salah di Australia itu kan wajib ya. Di beberapa negara ya. Di beberapa negara wajib. Kalau di Indonesia itu adalah hak. Jadi
ya memang demokratis ya. Iya, betul. Tetapi nanti khawatir kemudian ada yang mispersepsi gitu ya. Iya, jadi bukan jadi nanti ada yang golput gitu ya, karena itu hak. Karena itu hak. Nah, makanya upaya KPU karena ini adalah hak, bagaimana agar masyarakat ini memenuhi hak pilihnya. Dan KPU juga bagaimana supaya masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya. Betul. Apa yang dilakukan kan begitu. Iya, jadi bagaimana supaya hak pilih milik masyarakat pemilih ini tersalurkan. Betul. Dan juga upaya agar masyarakat tidak kehilangan hak pilih. Ya, jadi dari dua sisi ya, masyarakatnya juga peduli terhadap haknya. Betul. Untuk disalurkan, ditunaikan. Nah, KPU juga peduli untuk memenuhi hak itu. Jadi harus memang harus ada kerjasama. Nah, untuk itu makanya tadi sekarang kita ya sedang talk show ini salah satu bagian dari memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memenuhi hak pilihnya. Kita tentu menyampaikan itu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bagaimana agar hak pilih ini bisa ditunaikan, jangan sampai terlewatkan. Karena kan sayang ya, satu suara, mungkin satu suara untuk diri sendiri, tapi ketika banyak merasa ini satu suara aja digabungin kan banyak sekali. Betul. Satu suara sangat menentukan kan. Misalnya kalau punya pilihan, masyarakat pemilih punya satu calon untuk dipilih, kemudian karena dia tidak memilih, hanya beda satu suara kan, itu kan menggugurkan juga ya. Jadi makanya satu suara itu sangat menentukan. Itu yang kita sering lakukan untuk memberikan, untuk disampaikan di dalam setiap sosialisasi dan pendidikan pemilih, jangan sampai kehilangan hak suaranya. Jadi karena itu ya Bu, yang perlu digarisbawahi adalah hak memilih bukan berarti menghindarkan atau bahkan menghindari untuk memilih itu sendiri, tapi hak pilih di sini adalah memilih calon-calon tersebut ya Bu ya. Bagaimana agar supaya hak itu betul-betul tertunaikan. Tapi memang yang namanya tidak menunaikan hak suara itu macam-macam ya alasannya ya. Alasannya ada yang tadi mungkin golput ya, mungkin ada kekecewaan ya. Nah, kita harus berusaha juga memberikan pengertian bahwa negara kita ini, negara Indonesia itu memang kalau misalnya kecewa pada calon yang dipilih yang dulu, ya jangan dipilih lagi. Kita memilih lagi calon yang betul-betul amanah. Jadi kita tekankan pada untuk masyarakat ini mengenali para calon itu sendiri untuk di samping kalau KPU kan tidak bisa secara eksplisit ya Bu ya, mengenalkan seluruh calon, apalagi kalau legislatif itu kan luar biasa banyak. Betul. Luar biasa. Kita hanya bisa mengenalkan partai. Memang kalau peserta pemilu itu kan partai politik. Jadi kita hanya bisa mengenalkan partai politik. Peserta pemilu 2024 adalah gitu kan. Sebagai fasilitator sebenarnya KPU itu sendiri. Kemudian calon presidennya sekian gitu. Dan kalau calon presiden itu memang sudah ada. Kalau misalnya ada berapapun kita sampaikan ya. Betul. Nah, kemudian calon DPD. Nah, ini juga kan ada banyak sekali. Jadi perlu kerjasama. Kalau untuk mengenalkan calonnya itu tidak itu calonnya bisa nanti ada masa kampanye namanya. Mereka bisa berangkat ke sana Bu. Dari tadi nyambung dari bagaimana kita memperkenalkan ya KPU sendiri sebagai fasilitator untuk mentransmisikan informasi kepada masyarakat secara umum. Dan salah satunya hal yang perlu kita ketahui juga Bu, masa kampanye sendiri yang telah diatur di dalam peraturan KPU itu sendiri untuk tahun ini Bu, berapa lama untuk masa kampanyenya? Untuk pemilu 2024 75 hari ya. Memang ini berbeda ya dengan 2019. Ini hasil rapat dengar pendapat KPU RI, hasil analisa dan lain-lain ya Bu ya. Dengan pemerintah dan DPR itu menghasilkan masa kampanye 75 hari. Nah, kira-kira itu apa Bu yang menjadi pertimbangan mungkin Bu? Salah satunya yang saya dengar itu untuk meminimalisir polarisasi atau pembelahan di masyarakat. Karena kalau kita mengingat pemilu 2019, pemilu 2014 sebelumnya Bu ya. Itu kan luar biasa ya, terjadi polarisasi di masyarakat. Itu yang saya dengar salah satunya itu. Untuk lain-lainnya saya karena kalau
kabupaten kota kan hanya menerima ya. 75 hari ya kita akan laksanakan untuk sosialisasi kampanye 70, bukan mengkampanyekan tapi mensosialisasikan kepada peserta pemilu di Kabupaten Tasikmalaya bahwa masa kampanye 75 hari. Ya sepertinya mungkin ya pertimbangannya tadi mungkin ketika perbedaan pendapat ataupun perbedaan pilihan ya Bu ya, itu salah satunya mau tidak mau ternyata selalu ada saja ya Bu ya tentang isu-isu bentrok antara pasangan calon untuk mendukungnya dan lain-lain. Nah, semoga dengan adanya regulasi terbaru ini pun lebih mengefektifkan ya Bu ya, waktunya, tenaganya, dan hal-hal biasanya panas juga ya Bu ya dirasakan. Iya, semoga untuk alasan-alasan tahapan yang ada di dalam durasi waktu tersebut, itu memang kami tidak punya kewenangan untuk menyampaikan kenapa alasannya demikian gitu kan, karena kan itu kewenangan di KPU RI. Kita hanya kalau tadi terkait dengan kampanye itu memang di berbagai diskusi itu salah satunya tadi ya disampaikan terkait polarisasi, tapi mungkin ini memang yang terbaik karena ini diambil di dalam rapat dengar pendapat antara KPU RI dengan pemerintah dan juga DPR, dan ini yang terbaik. Jadi karena mungkin ini dinilai yang terbaik sehingga kemudian dituangkan di dalam regulasi menjadi 75 hari. Oke, luar biasa ya. Baik, pemirsa di rumah, tadi sedikit banyaknya ternyata informasinya cukup jelas juga ya di peraturan KPU yang sudah tertuang di sana nomor 3 tahun 2022. Masa kampanye sendiri adalah 75 hari untuk durasinya. Ini perlu kita ketahui juga karena mungkin ada beberapa yang merasakan tahun kemarin kayaknya nggak sesingkat ini gitu ya. Ternyata lebih memang lama misalnya, sudah diatur jelas secara rinci di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 dengan segala pertimbangan dari pihak nasional ataupun di pusatnya itu sendiri. Selain satu ini nanti kita akan membahas juga beberapa informasi yang tak kalah penting juga perlu kita sampaikan ya Bu ya, terkait mungkin verifikasi, tahapan dan lain-lain, apalagi urgensi sih kenapa kita harus mempertahankan hak suara kita secara jujur dan adil ya Bu ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Semangat Pagi setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Semangat Pagi. Tadi sudah sedikit banyak ya informasi yang mencoba kita gali juga dari terlebih mungkin dari PMK, maksudnya dari peraturan KPU ya. PKPU nomor 3 tahun 2022. Nah, untuk biar lebih santai Bu, nanti kita bahas lagi. Boleh diminum dulu ya. Terima kasih ya. Iya. Oke Bu, tadi ngobrol-ngobrol terkait ini ya Bu tentang hak pilih yang sebenarnya Indonesia sendiri menganutnya hak pilih bukan kewajiban pilih. Nah, tadi dari hak pilih itu sendiri mungkin ada beberapa mengejawantahkan hak pilih itu menjadi bebas juga untuk tidak memilih. Salah satunya mungkin dengan adanya isu golput, golongan putih yang katanya itu mencoblos bukan di bagian yang seharusnya, di kotak yang seharusnya, tapi di bagian yang warna putih ya, yang disebut golongan putih itu sendiri. Nah, sebenarnya fenomena ini sendiri yang Ibu lihat seperti apa sih Bu di masyarakat? Kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini? Ya, mungkin mereka datang tapi memilih, tapi bagaimana agar suaranya tidak sah ya. Nah, ini malah saya baru tahu ya. Biasanya memang tidak datang saja ke TPS. Jadi himbauan kita biasanya sejak 2019 dan kemarin Pilkada 2020 itu ayo datang ke TPS dan melakukan pilihan ya, melakukan pilihan. Tentu ketika kita mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, itu juga kita di dalam sosialisasi itu memberikan tata cara mencoblos dengan benar, agar suaranya itu sah ya. Karena jangan sampai ketika kita datang ke TPS kemudian mencoblosnya tidak benar sehingga suaranya menjadi tidak sah. Tidak sah. Nah itu. Tapi untuk terkait golput ya kita harus untuk golput yang tadi yang dimaksud tadi datang ke TPS tetapi sengaja memilih di luar kotak misalnya di luar kotak yang seharusnya dicoblos. Pemilih itu ya Bu ya. Yang seharusnya dicoblos. Nah ini
kalau memang ada informasi itu tentu kita harus lebih gencar untuk mensosialisasikan apa pentingnya pemilu kan begitu. Betul. Jadi kalau pemilihan umum ini kan sesungguhnya untuk mencari pemimpin terbaik ya, terbaik dan juga sah, legitimate sah karena di Indonesia ini hanya pemimpin yang dilahirkan melalui pemilu itu adalah pemimpin yang sah. Betul. Jadi kalau misalnya dulu pernah ada mungkin tandingan misalnya ada gubernur tandingan ataupun apapun tandingan selama itu tidak dihasilkan dari pemilu itu tidak sah ya, gitu. Jadi ini merupakan sarana untuk berkompetisi menjadi pemimpin ya karena kan kompetisi ya itu karena kan ada banyak calon ya yang sah dan itu hasilnya juga sah kan begitu. Betul. Ya, selain tadi disebut sebagai momentum kompetisi bagi para calon dan ini pun sebagai momentum berkontribusi ya Bu ya, sebagai masyarakat secara luas, secara umum, sebagai masyarakat Indonesia secara seutuhnya untuk berkontribusi ke dalam sistem demokrasi dan juga pemerintahan salah satunya dengan hadir dan memberikan suaranya dengan benar dan sesuai dengan hati nurani ya Bu ya. Iya, dan jangan sampai salah melakukan proses pemungutan suara, pencoblosan ya kalau di kita untuk lebih familiar dengan pencoblosan. Jangan sampai mencoblosnya di luar yang seharusnya. Jadi harus mencoblos di kotak yang benar gitu, di apa namanya? Di area yang tepat ya Bu. Di area yang tepat agar jangan sampai keluar pilihan kita salah. Nah, mungkin kita harus mengingatkan juga pada teman-teman atau masyarakat pemilih yang melakukan pilihan golput dengan cara itu ya. Iya, dengan cara kita harus berikan pengertian, kita harus berikan pendidikan pemilih namanya pendidikan pemilih untuk kenapa harus betul-betul melakukan pilihan dengan benar karena kalau misalnya ada kekecewaan ya pasti semua orang kecewa ya, tetapi bagaimana supaya kekecewaan itu tidak terulang di pemilihan umum 2024. Ayo kita sama-sama untuk membangun bangsa dengan cara melakukan pemilihan ataupun menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2024. Karena yang tentu kan kalau negara ini, pemerintah ini ada untuk mengatur ya. Untuk mengatur kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pembangunan ekonomi, kemudian juga kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kebijakan terkait dengan ragam pembangunan itu tidak akan ada kalau tidak ada pemerintahannya, politiknya. Iya, karena tidak mungkin juga negara ini terbangun jika tidak ada partai politik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik jika tidak ada pemerintahannya baik itu eksekutif maupun legislatif kan karena kan pemerintahan eksekutif legislatif itu kan bersama ya bersama. Nah di dalam mengelola terutama sistem regulasi kebijakan kan begitu. Nah untuk pembangunan pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya itu melalui pembangunan politik dengan pemilu. Sarana pembangunan politik adalah pemilu. Jadi mau tidak mau karena harus benar-benar memanfaatkan momentum ini ya Bu ya. Terkait ini mungkin perjalanan pemilihannya 1 hari tapi dampaknya ya Bu ya 5 tahun ke depan dan itu sangat luar biasa sekali ya Bu untuk menentukan pilihan kita yang sebetul-betulnya dan memanfaatkan momentum kampanye itu untuk menilai secara objektif dan juga subjektif untuk melihat siapakah calon pemimpin terbaik untuk membangun Indonesia dari berbagai sektor ya Bu, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Oke, sebelum kita mengakhiri Bu nih, kita pengen juga nih dikasih sesuatu wejangan dari pihak KPU terkait bagaimana sih kenapa kita harus benar-benar memanfaatkan hak suara kita. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah atau masyarakat secara luas di rumah terkait pemilu serentak tahun 2024. Baik, terima kasih ya Anggi. Baik, untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya khususnya, mari kita sukseskan pemilihan umum 2024 dan juga kita jaga kondisinya agar tetap kondusif, aman dan damai dan jangan lupa untuk melakukan
ataupun menyalurkan hak pilih di di pemilihan umum tahun 2024 karena satu suara sangat menentukan nasib bangsa. Satu hari itu menentukan untuk 5 tahun ke depan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu sama-sama. Atas wejangan dan juga informasi yang tentunya ini sangat bermanfaat dan penting sekali urgensinya untuk diketahui masyarakat secara luas. Semoga teman-teman ataupun pihak-pihak yang sekarang sudah mulai ya Bu disibukkan dengan berbagai persiapan tahapan pemilu, terlebih mungkin selama 2 tahun ke depan ya Bu ya. Karena minimal 20 bulan ya Bu ya untuk persiapan menuju pemilu 20 bulan sebelum hari H. Sudah dimulai 14 Juni 2022 lalu. Bulan kemarin ya Bu ya. Dan semoga tiap proses ataupun tantangannya bisa mendapatkan petunjuk dan juga kekuatan ya Bu. Terlebih ini karena kan pesta rakyat Indonesia adalah pemilu itu sendiri ya Bu ya. Hajat demokrasi di Indonesia. Dan ini luar biasa sekali sih, mulia sekali KPU memberikan fasilitas atau menjadi fasilitator untuk demokrasi Indonesia agar tetap berjalan. Kali terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Semangat Pagi atas bahasan ini tentunya terkait tahapan pemilu tahun 2024. Terima kasih sudah menyaksikan Semangat Pagi dan tetap saksikan terus Semangat Pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai pukul 10 pagi hanya di Radar TV. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pada kesempatan hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.